Halo guys, ketemu dengan saya lagi dan kali ini saya akan storykan alur cerita film Inhuman Kiss. Salah satu film yang berasal dari negeri Gajah Putih ini bercerita tentang seorang kepala atau kerase yang bernama Sai yang berjuang untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Akankah dia berhasil menjadi manusia? Mari langsung masuk ke alur ceritanya. Check it out. Skin dibuka dengan diperlihatkannya 4 orang anak yang sedang bermain-main untuk pergi ke dalam hutan. Dan 4 orang anak ini bernama Jet, Sai, Noi, dan Ting. Sampai di dalam hutan, Ting mendapat giliran untuk menjadi penjaga dan mencari teman-temannya. Noi dan Sai pun bersembunyi bersama. Lalu mereka pun berpencar. Tiba-tiba tanpa disadari oleh Sai, sosok kuyang langsung menghampiri Sai dari belakang. Lalu scene pun berpindah di masa sekarang, di mana diperlihatkan Sai yang sudah besar terlihat baru bangun dari tempat tidur. Lalu setelah itu dia pun pergi untuk segera ke puskesmas atau puskesmas. Lalu Sai pun disampaikan oleh Jet dan bersama dengan itu Sai dan Jet pun pergi bersama untuk ke puskesmas. Sampainya di puskesmas, Sai pun terlihat langsung disibukkan dengan membersihkan luka seorang anak kecil. Setelah membersihkan luka anak kecil itu, Sai dan Jet pun berbincang-bincang, di mana Sai mengatakan kepada Jet bahwa dia sangat merindukan Noi. Di mana ternyata si Noi ini sudah pergi ke Bangkok meninggalkan kampung mereka. Lalu di malam harinya saat Sai lagi tidur, dia pun mendapatkan mimpi yang buruk. Karena mimpi yang buruk itu, Sai pun terbangun dari tidurnya. Lalu dia pun melihat berkas merah yang berada di dadanya tersebut. Sai yang penasaran karena di dalam mimpinya dia sering melihat hutan, akhirnya membawa atau mengajak si Jet untuk pergi ke tengah hutan. Lalu tibalah malam hari, Jet dan Sai pergi ke tengah hutan. Lalu di tengah perjalanan mereka pun sembunyi karena melihat seseorang yang berada di kejauhan. Namun, saat dia mati, ternyata seseorang itu merupakan Noi. Sai dan Jet yang melihat Noi datang pun langsung segera menghampiri Noi, di mana Sai langsung memeluk erat Noi. Namun ternyata bukan hanya Noi yang datang ke desa tersebut, karena ternyata Noi pun membawa gerombolan orang pergi ke desanya. Lalu, Noi dan gerombolan orang itu pun langsung menemui kepala desa di desa tersebut. Pemimpin gerombolan tersebut yang bernama Tat menjelaskan kepada kepala desa yang merupakan ayah dari Sai tersebut bahwa mereka datang ke desa ini untuk memburu palasi. Lalu Sai pun datang dan memberikan Noi makanan. Dan mereka pun berbincang-bincang di mana ternyata Noi datang ke desa tersebut karena tempat tinggal Noi yang merupakan Bangkok telah kalah perang. Sehingga hal itu membuat Noi kembali ke desa tersebut. Tengah pembicaraan mereka datanglah Jet yang memberikan pakaiannya kepada Noi. Lalu tidak lama kemudian datanglah ayah dari Sai yang menyuruh Jet untuk mengantarkan Sai pulang ke rumah. Dan saat di luar terlihat bahwa Sai sudah mulai kesakitan, di mana Sai mengatakan kepada Jet untuk tidak mengantarkannya pulang. Ayahnya Jet menanyai Noi apakah orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang baik. Namun Noi sendiri tidak yakin dengan orang-orang tersebut karena Noi membawa orang-orang tersebut ke desa ini karena Noi tidak punya pilihan lain selain pergi ke desa ini. Lalu keesokan paginya lagi-lagi Sai terbangun di tempat tidurnya dengan meninggalkan bekas darah yang berada di atas tempat tidurnya. Dan lagi-lagi saat saya melihat dadanya terdapat bekas darah yang berada di dada tersebut. Lalu saat saya keluar rumah dia pun melihat seekor kerbau yang mati mengenaskan. Noi pun mengatakan kepada saya bahwa si Jet bergabung dengan komplotan tersebut. Saya mendengarnya tidak percaya dan menyuruh Noi untuk menemaninya pergi menemui Jet. Lalu saat mereka sudah menemui Jet, Noi pun bertanya apakah Jet yakin untuk bergabung ke dalam kelompok Tat. Namun, Jet terlihat bersikukuh dan tetap ingin bergabung ke kelompok Tat. Lalu malam hari pun tiba, terlihat Sai kembali kesakitan di atas tempat tidurnya. Lalu Sai pun berubah menjadi sesosok palasi atau disebut kerase di Thailand. Lalu Sai yang sudah berbentuk kerase pun langsung pergi keluar rumah untuk mencari mangsa. Keadaan yang tidak sadar menculik bayi dari penduduk desa di sana. Namun, tidak lama kemudian Jet datang dan langsung memberikan bayi yang diculik kerasa itu kepada orang tua bayi tersebut.
Sementara itu, Sai yang sudah dalam bentuk kerase berhasil lolos dari kejaran warga desa di sana. Namun, saat dia kembali pulang, dia tidak sengaja dilihat oleh Noi. Noi yang melihat kerase itu pergi menuju rumahnya Sai pun langsung bergegas mengikuti kerase tersebut. Dan di situ alangkah terkejutnya Noi bahwa ternyata kerase yang dilihat merupakan bentuk dari Sai. Sai yang sudah berubah menjadi bentuk manusia pun langsung kaget saat melihat ternyata Noi sudah mengetahuinya. Dan setelah itu dia terlihat sangat sedih. Lalu keesokan paginya, saya pun langsung pergi menuju kuil untuk menemui bisu di sana. Lalu dia pun bertanya kepada bisu di sana pendapatnya tentang keras yang dilihatnya. Bisu itu pun mengatakan kepada Noe bahwa dia harus yakin dengan apa yang akan dilakukannya. Lalu pada malam harinya, saya pun kembali kesakitan. Saat saya sudah berubah, beruntung Noe datang dan membawakan beberapa ekor ayam. Lalu Sai yang sudah berubah menjadi palase atau kerase langsung mengambil beberapa ekor ayam itu. Lalu pagi harinya saat si Sai pergi ke puskesmas, saya pun langsung memeluk Noi dengan erat. Dan saat mereka berdua, Noi berjanji dia akan menemukan obat untuk mengembalikan Sai seperti semula. Dan hari-hari mereka pun berlanjut, di mana Noi setiap malamnya datang ke rumah Sai untuk memberikan beberapa ekor ayam yang akan disantap saat berubah menjadi kerase. Hal itu pun membuat Tad dan gerombolannya heran karena sudah sebulan mereka berpatroli namun tidak juga menemukan seekor kerase pun. Lalu seperti biasa, Noi dan Sai pun mengobati pasien di rumah sakit. Jet yang baru pulang berpatroli cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Setelah itu, Jet mengajak Noi untuk ngobrol di luar. Sementara itu, saat meninggalkan anak kecil itu sendirian, saya ceroboh dan membiarkan anak kecil itu meminum bekas air minumnya. Saya ingin menjelaskan jika bekas air liur kerase yang diminum oleh wanita, maka wanita itu akan menjadi kerase juga. Namun, jika bekas air liur kerase diminum oleh pria, maka pria itu akan mengalami kesakitan karena air liur kerase akan menjadi racun di dalam tubuh pria tersebut. Imbasnya, pada malam hari, anak kecil yang dirawat oleh Sai mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan orang tuanya pun kaget saat melihat anaknya sudah berubah menjadi sosok palasi. Sesampainya di rumah anak kecil tersebut, Tad pun langsung menghabisi anak kecil itu yang sudah berubah menjadi kerase dengan sangat kejam. Dan saat proses pembakaran jenazah anak kecil itu, Tad bertanya kepada ibu sang anak. Ibu dari anak tersebut pun mengatakan bahwa anaknya baru saja pulang dari puskesmas. Tentu saja pengakuan dari ibu tersebut membuat Tad menaruh curiga kepada Sai. Sementara itu, Sai sedang frustasi dan sedih karena dirinya lah yang menyebabkan anak itu berubah menjadi kerase. Kemudian, Sai pun mengajak Noi ke hutan. Jika dia ke hutan, dia dapat menemukan akar permasalahan kenapa dia berubah menjadi kerase. Lalu, malam pun tiba, terlihat Tad dan gerombolannya sedang standby menunggu di depan rumah Sai. Tentu saja, Sai sudah tidak lagi berada di rumahnya karena dia dan Noi sudah pergi ke hutan. Dan sesampainya di hutan, mereka pun terkejut karena mereka melihat tanaman yang sangat asing bagi mereka. Dan saat saya memakan tanaman tersebut, dia merasa sudah baikan. Dan dengan gembira mereka pun langsung mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Dan di tengah kegembiraannya mereka pun larut terbawa suasana, di mana kedua sejoli itu pun langsung beradu cipok. Tiba-tiba Tad dan anak buahnya beserta Jet sudah berada di depan mereka. Jet yang cemburu melihat itu pun langsung mengajar Noi di tempat itu. Sementara itu, Sai langsung melarikan diri dari kejaran Tad dan juga anak buahnya. Saya pun pergi ke tempat skin awal, di mana disinilah saya bertemu dengan kerase dan kerase itulah yang merubah saya menjadi bentuk kerase seperti sekarang. Saya pun berubah bentuk menjadi bentuk kerase dan langsung menghabisi kedua anak buah Tad, yang mengakibatkan tersisa Tad seorang. Dan saat si Tad ingin menembak saya, tiba-tiba Jet datang dan langsung menghalangi Tad. Namun karena masih noob, Jet pun langsung dilempar keluar dari tempat tersebut. Noi yang panik langsung pergi mencari Sai. Noi pun berhasil menemui Sai yang sudah berubah menjadi bentuk manusia seperti semula. Lalu keesokan harinya, penduduk desa di sana melihat semua anak buah dari Tad
sudah dibantai oleh Krase. Tad datang dan langsung menggendong Jet yang sudah pingsan. Di tempat kediaman Jet, Tad pun mengatakan apa yang dilihatnya semalam kepada penduduk desa. Noi yang berada di tempat tersebut langsung segera pergi menemui Sai. Namun di tengah perjalanan, sialnya efek dari cipokan kepada Sai itu pun kambuh. Begitu juga dengan Sai, dan sebentar lagi akan berubah menjadi Krase. Sai yang panik pun langsung mencari tumbuhan yang didapatnya dari hutan. Sementara itu, Tad bersama gerombolan warga desa sudah sampai di depan rumah Sai. Namun, setelah dicari-cari, dia tidak dapat menemukan tumbuhan yang didapatnya dari hutan tersebut. Ayah Sai tentu saja tidak rela jika anaknya akan diamuk masa. Ayahnya Sai pun lalu berkata kepada warga dan juga Tad jika dia akan memanggil Sai. Jika Sai keluar dalam bentuk Krase, maka dia mempersilahkan warga desa di sana dan juga Tad untuk membunuh anak tersebut. Dan setelah sekian lama dipanggil, akhirnya saya pun berhasil datang dan menemui mereka semua. Saya pun berbohong, di mana dia mengatakan bahwa semalam Tad dan anggotanya berusaha memperkosa dirinya. Lalu secara mengejutkan, Jet pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Sai. Tentu saja Tad yang sudah tidak bisa apa-apa lagi langsung pergi meninggalkan gerombolan tersebut dengan marah. Sementara itu, saat Jet kembali ke rumahnya, tiba-tiba dia diserang oleh Tad yang sebenarnya merupakan jelmaan siluman kerahang. Bukan hanya itu saja, tumbuhan penangkal yang berada di hutan juga telah dibakar habis oleh Tad. Tentu saja hal itu membuat Noi dan Sai sangat bersedih karena sudah tidak ada lagi obat yang menangkal perubahan Sai untuk menjadi bentuk Krase. Noi pun akhirnya mengajak Sai untuk ikut bersamanya ke Bangkok. Lalu malam harinya sebelum Sai pergi ke Bangkok bersama Noi, dia pun mengunjungi Jet karena Jet sudah tidak lama kelihatan lagi. Dan saat Sai sudah tiba di kamarnya Jet, alangkah terkejutnya Sai saat melihat keadaan Jet yang sudah sangat mengerikan. Di sini akhirnya pun terungkap bahwa selama ini ternyata Jet sudah mengetahui bahwa Sai merupakan sosok Krase. Karena itulah Jet selama ini bergabung ke kelompok Tad untuk menyesatkan Tad dan pengikutnya. Lalu Jet pun memohon kepada Sai untuk tidak pergi meninggalkannya. Lalu sementara itu di dalam kuil, sang biksu pun menceritakan kepada Noi bahwa nenek moyang Kerahang mempunyai dendam yang sangat besar kepada Krase, di mana Krase dulunya merupakan istri dari Kerahang. Namun Krase itu pun selingkuh dengan manusia, sehingga hal itu membuat Kerahang murka. Dia pun memburu Krase tersebut dan mengambil jantungnya serta membunuh suaminya yang merupakan manusia tersebut. Hal itulah kenapa sampai sekarang Kerahang masih sangat ingin membunuh Krase dan mengambil jantung Krase. Sementara itu pada malam harinya, hari yang sudah ditentukan pun tiba, di mana Noi menunggu kedatangan Sai untuk pergi ikut dengannya ke Bangkok. Namun ternyata malam harinya Sai rupanya diajak paksa oleh ayahnya untuk pergi menonton TV bersama warga kampung di desanya saat malam hari. Sementara itu Jet yang sudah sangat sengsara digoda oleh Tad. Tad pun mengatakan bahwa Sai pasti akan meninggalkannya bersama Noi ke Bangkok. Karena terus digoda oleh Tad, akhirnya Jet pun berubah menjadi bentuk kerahang dan segera memburu Sai. Sai yang sedang menonton bersama warga satu desanya, Sai pun tidak bisa menahan diri dan berubah menjadi Krase di depan seluruh warga desa. Melihat Sai yang berubah menjadi Krase, akhirnya seluruh warga yang panik menyerang tubuh yang digunakan Sai. Dan saat Sai sudah berubah menjadi bentuk Krase, Jet yang berubah menjadi bentuk kerahang akhirnya menyerang Sai. Dan saat Jet ingin membunuh Sai, tiba-tiba Noi datang dan menghentikan Jet. Dan akhirnya Jet pun menggunakan niat untuk membunuh Sai. Namun tiba-tiba Tad datang dan langsung menyerang Sai, dan terjadilah baku hantam antara Tad dan Jet. Ya, karena Jet masih kerang pemula, akhirnya dia berhasil dihabisi oleh Tad. Sementara itu Noi yang sudah melihat tubuhnya si Sai dengan penuh luka akhirnya pergi dan mengambil tubuh Sai. Lalu setelah itu terjadilah pertarungan antara Sai dan Tad. Namun Tad pun akhirnya tewas dengan ditembak oleh sang biksu yang ternyata mempunyai skill bermain PUBG.
Setelah semua itu, Sai dan Noi pun berhasil pergi ke tengah hutan dengan dikejar oleh warga desa. Dan setelah Noi dan Sai sampai di sungai, Noi pun mengajak saya untuk pergi bersamanya. Namun saat saya melihat anggota tubuhnya sudah tidak bisa dipakai lagi karena habis dibaca oleh warga desa, saya pun mengurungkan niatnya untuk pergi bersama Noi karena saya sudah tahu bahwa hidupnya sudah tamat, apalagi dengan tubuhnya yang sudah hancur seperti itu. Dan di tengah suasana yang sangat menyedihkan ini, tiba-tiba kepala saya ditembak oleh ayahnya Jet. Noi yang melihat saya ditembak spontan lari menghampiri saya dengan keadaan yang sangat bersedih. Lalu scan pun ditutup dengan flashback di mana Noi berjanji untuk membawa Sai dan juga Jet pergi ke Bangkok. Dan film pun tamat. Dan guys, itulah alur cerita film Inhuman Kiss. Dan saya mohon maaf jika editan saya tidak sebagus atau semulus channel-channel yang lain. Namun saya akan berusaha meningkatkan demi kepuasan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Dan bye-bye.